Rocky Gerung, seorang filosof dan pengkritik tajam politik Indonesia, kembali menyuarakan pandangan lantang di hadapan publik. Dalam forum diskusi yang disiarkan luas, Rocky tidak segan mengemukakan pendapatnya tentang siapa yang lebih layak menduduki kursi wakil presiden di masa mendatang. Apa yang salah anak muda memimpin walaupun ABCD itu? Itu artinya membatalkan premis pertama kan. Justru yang kita persoalkan walaupunnya itu tuh Kaisa. Kan nggak ada yang salahnya kan. Tetapi begitu disebut walaupun dia datang dari proses yang busuk. Nah itu masalahnya di situ kan. Jadi poin saya selalu adalah ya anak muda selalu punya prinsip apa namanya, student today, leader tomorrow kan itu. Yang terjadi sekarang adalah dealer today, leader tomorrow. Iya karena Gibran itu hasil dealing bukan karena proses mencari leader. Kan nggak ada di dalam tradisi seseorang itu tiba-tiba diajukan dengan backup kekuasaan. Nggak mungkin. Mungkin di dalam sistem kerajaan itu. Jadi semua orang marah bukan pada Prabowo, marah pada Jokowi. Dan itu yang kemarahan itu kemudian diwacanakan melalui the vote itu. Menurut Rocky, politik Indonesia hari ini terlalu sering diwarnai oleh politik dinasti dan bukan politik kapasitas. Ia menegaskan bahwa jabatan Wapres bukan sekedar hadiah bagi keturunan penguasa, melainkan posisi yang harus ditempati oleh orang yang teruji pikiran, pengalaman, dan keberaniannya di panggung internasional. Wakil presiden itu bukan sekedar penggembira. Dia harus siap memimpin bila presiden berhalangan, siap tampil di forum dunia, dan harus punya kapasitas berpikir yang melampaui kepentingan keluarga. Kalau hanya bermodal nama besar orang tua, itu terlalu dini dan berbahaya bagi kualitas demokrasi kita, kata Rocky dengan nada tegas. Itu umurnya belum 40 itu, dan sudah berdebat di forum internasional tuh, mengalahkan seluruh diplomat dunia tuh. Loh Gibran belum ngapa-ngapain, Gibran memimpin wali kota Solo, dan memimpin wali kota Solo lebih mudah daripada memimpin BEM UI, BEM UGM gitu. Karena prosesnya lebih rumit di situ kan. Ia lalu menyinggung nama Gibran Rakabuming Raka. Menurut Rocky, Gibran masih berada dalam tahap belajar. Ia baru mengelola sebuah kota, dan itu pun dengan rekam jejak yang masih singkat. Bagus kalau Gibran mau terjun ke politik, tetapi kapasitas politik itu ditempa oleh pengalaman panjang, bukan sekedar warisan darah. Untuk duduk di kursi Wapres, itu terlalu dini. Politik bukan stasiun kereta, di mana Anda bisa langsung naik kelas tanpa tiket kapasitas, ucap Rocky dengan gaya sarkastisnya yang khas. Berbeda halnya ketika ia menyinggung Salsa Erwina. Rocky menyebut nama Salsa dengan penuh keyakinan. Wah, aku bener-bener senang banget ya karena ini sesuai dengan tema kita untuk adanya reformasi, transformasi, dan juga empati. Kita akan selalu berpihak kepada masyarakat, kita akan mengayomi masyarakat dengan empati. Bagus, berarti momentumnya dapat. Sekarang Pak, kita lanjutkan reformasi DPR habis-habisan. Ia menganggap Salsa adalah contoh figur muda yang punya keberanian intelektual. Salsa itu tidak hanya bicara di dalam negeri, dia pernah berdebat di forum internasional, berhadapan dengan diplomat-diplomat dunia, dan berhasil menundukkan argumen mereka. Itu kapasitas nyata, itu kecerdasan yang tidak bisa diwariskan, tapi lahir dari proses berpikir kritis yang panjang, ujarnya. Rocky menekankan bahwa forum internasional adalah panggung yang keras, penuh persaingan argumen, dan di sana tidak ada toleransi terhadap kelemahan logika. Salsa Erwina menurut Rocky telah membuktikan bahwa ia bisa berdiri setara, bahkan lebih unggul dibanding para diplomat kawakan dari negara-negara besar. Kalau seseorang sudah mampu mengalahkan diplomat dunia dengan argumen, maka ia punya mental untuk mengalahkan problem dalam negeri. Itu kualitas yang jarang dimiliki politisi kita. Di hadapan para audiens, Rocky kembali menegaskan perbedaan besar antara Salsa dan Gibran. Gibran katanya masih mengandalkan status sebagai anak presiden, sedangkan Salsa sudah mengandalkan pikiran, nalar, dan keberanian yang teruji. Ijazah itu tanda pernah sekolah, bukan tanda pernah berpikir. Salsa Erwina sudah membuktikan berpikir, itu bedanya. Politik kita butuh orang yang otaknya bekerja, bukan sekedar namanya besar. Sindir Rocky disambut tepuk tangan hadirin.
Menurut Rocky, Indonesia sedang menghadapi tantangan global yang serius, persaingan ekonomi, ancaman krisis iklim, ketegangan geopolitik, dan perubahan teknologi yang cepat. Dalam situasi seperti ini, bangsa ini butuh figur yang bisa berdialog dengan dunia, bukan sekedar figur simbolis. Bayangkan, kalau wakil presiden kita diminta berbicara di sidang PBB, di KTT G20, atau berhadapan dengan IMF dan Bank Dunia. Apakah kita ingin sosok yang grogi dan gagap, atau sosok yang bisa menundukkan diplomat dunia dengan logika? Tanyanya retoris. Rocky mengakui bahwa Gibran masih muda dan ada waktu panjang untuk belajar. Ia tidak menutup kemungkinan Gibran bisa matang di masa depan. Tapi untuk hari ini, untuk kondisi bangsa sekarang, Rocky menilai Salsa jauh lebih siap. Kalau Gibran ingin serius, dia harus tempuh jalan panjang, kelola daerah, perkuat kapasitas, hadapi kritik, bertarung di forum intelektual. Jangan lompat tangga terlalu cepat. Politik itu bukan eskalator, politik itu tangga curam. Kalau dipaksa naik terlalu cepat, bisa jatuh menimpa orang lain. Jelas Rocky. Di penghujung pernyataannya, Rocky kembali menegaskan satu hal, bahwa demokrasi harus mengutamakan kapasitas, bukan garis keturunan. Bangsa ini butuh keberanian memilih kualitas, bukan kenyamanan memilih nama besar. Kalau kita hanya mengandalkan dinasti, demokrasi kita akan terus mandek. Tapi kalau kita berani memberi ruang bagi orang-orang seperti Salsa Erwina, maka masa depan bangsa ini akan lebih bermartabat. Rocky menutup dengan kalimat tajam. Jadi, kalau ada yang bertanya siapa yang lebih layak jadi wakil presiden, jawabannya jelas, Salsa Erwina. Karena politik bukan tentang siapa ayahmu, tapi sejauh mana otakmu bekerja. Dan di panggung dunia, Salsa sudah membuktikan bahwa otaknya bekerja. Itu kualitas yang tidak bisa dibeli dengan nama keluarga. Bagi Rocky, Indonesia membutuhkan wakil presiden yang bisa menjaga marwah bangsa di hadapan dunia. Sosok itu harus bisa berdebat di ruang internasional, menegakkan kepentingan rakyat, dan tidak canggung menghadapi tekanan global. Salsa Erwina, menurut Rocky, memenuhi semua syarat itu. Jadi kalau ditanya siapa yang lebih layak, jawabannya jelas, Salsa Erwina. Gibran masih terlalu dini. Indonesia bukan laboratorium politik keluarga. Ini negara dengan ratusan juta rakyat yang membutuhkan pemimpin berkapasitas, kata Rocky menutup pernyataannya. Publik yang mendengar pernyataan Rocky pun terbelah. Ada yang tersentak, ada yang mengangguk setuju. Tetapi yang pasti, Rocky Gerung telah melemparkan gagasan yang membuat wacana politik semakin panas, bahwa masa depan Republik ini tidak boleh digadaikan pada politik dinasti, melainkan harus diperjuangkan oleh orang-orang yang otaknya bekerja, suaranya bergaung, dan kapasitasnya nyata. Dan dalam pandangan Rocky, nama itu adalah Salsa Erwina.